Chapter 1621. Dibandingkan dengan kegilaan sekte dan kultivator biasa saat mereka mengetahui adanya urat nadi roh tingkat peri abadi, petinggi 5 sekte bersikap sangat tenang. Sunset Rock, Linyang Chuan, dan Laut Kebencian yang terbelah telah diberikan kepada Istana Chunyang, dan 5 sekte mengumumkannya. Tentu saja, mereka tidak dapat menyangkalnya. Akan tetapi, meski begitu, selama mereka dapat menemukan urat nadi roh yang lebih baik di tempat yang tersisa, mereka akan memberikannya ke Istana Chunyang sebagai harga konsultasi. Si Sanshan, Sun Kingsui, Si Wushuang, dan saudari-saudari Murong semuanya dikirim oleh manajemen puncak sekte. Mereka hanya memiliki satu tugas, yaitu berusaha sebaik mungkin untuk membangun hubungan baik dengan Istana Chunyang. Yang Chen dan mereka sudah menjadi keluarga, dan tidak berlebihan jika dekat dengan mereka. Semua orang juga mengerti bahwa selama mereka baik terhadap Istana Chunyang, mereka dapat memenangkan hati Yang Chen. Banyak orang di Sekte Suantian, bahkan jika mereka membenci Yang Chen, harus mengertakkan gigi dan melepaskan kebencian mereka saat ini. Untungnya, mereka sudah mengetahui bahwa murid mereka, Tao Junqi, telah pergi ke sisi Yang Chen, jadi mereka sedikit lega. Sekalipun mereka tidak dapat menduduki mayoritas dalam pertempuran memperebutkan wilayah baru, mereka tidak boleh ketinggalan. Faktanya, bukan hanya Sekte Dao saja, Sekte Iblis dan Sekte Besar Klan Iblis pun diam-diam tengah menyelidiki rahasia Yang Chen. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini. Pada awalnya, 4 sekte tidak menganggapnya serius ketika Yang Chen berjuang untuk wilayah Istana Chunyang. Kemudian, ketika mereka mengakui bahwa Istana Chunyang telah memperoleh batu matahari terbenam dan Laut Kebencian yang terpisah di Linyang Chuan, mereka membuatnya semakin dikenal luas. Sekarang Gunung Yanluo, tempat Yang Chen pernah bertarung, menemukan urat nadi puncak level peri abadi, itu segera menarik perhatian beberapa sekte besar. Semua orang tetap tenang, tetapi mereka dengan hati-hati menjajaki kemungkinan warisan Yang Chen. Yang Chen dapat mengatakan tempat-tempat ini dengan santai, yang berarti tempat-tempat itu tidak cukup penting untuk dirahasiakan oleh Yang Chen. Menurut cara berpikir orang awam, atau cara berpikir mereka sendiri, hal-hal yang baik jelas tidak boleh disingkirkan di awal. Sekarang semua orang menebak apa lagi yang diketahui Yang Chen. Ketika Yang Chen bergegas kembali ke Istana Chunyang, Si Sanshan, Sun Kingsui, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong juga bergegas mendekat. Reuni suami istri tentu saja menjadi momen yang menggembirakan. Dalam perjalanan, Yang Chen telah memberitahu Bak Tua banyak hal. Untuk saat ini, apa yang Yang Chen ingin agar Bak Tua lakukan tidaklah rumit. Dia hanya ingin dia menjaga Istana Chunyang. Namun, dengan kondisi Elder Bak saat ini, lebih aman baginya untuk mengikuti Yang Chen. Jika tidak, seluruh Istana Chunyang mungkin akan dihancurkan oleh Elder Bak suatu hari nanti. Setelah menyapa Master Sekte dan para tetua, Yang Chen menyembunyikan hal-hal tentang tetua Bak. Beberapa hal tidak pantas untuk dikhawatirkan oleh kepala istana dan Master Sekte, jadi lebih baik menyembunyikannya terlebih dahulu. Jika memungkinkan, cobalah untuk membiarkan Sekte menduduki pegunungan di depan Sunset Rock. Yang Chen berkata kepada gadis-gadis itu setelah mereka bersenang-senang. Kali ini, Yang Chen tidak menyangka akan ada pembuluh darah roh tingkat peri abadi di Lembah Labu. Ini berbeda dengan semangat Gunung Yanluo dalam ingatannya. Namun, hal ini tidak menghalangi beberapa tempat yang dia sebutkan sebelumnya untuk menjadi fokus sekte besar. Dengan kemunculan gadis-gadis itu, Yang Chen tidak perlu bertanya apa yang dipikirkan sekte di belakang mereka. Yang Chen tidak menolak gagasan sekte besar. Untuk saat ini Istana Chunyang masih sangat lemah sehingga masih membutuhkan perlindungan kekuatan yang lebih kuat. 4 sekte utama jelas merupakan perisai yang cocok. Memberi mereka keuntungan dan membiarkan mereka berdiri di depan Istana Chunyang sejalan dengan kepentingan Istana Chunyang. Yang Chen tidak akan buta, dan dia tidak akan tampil kuat ketika sektenya sendiri tidak kuat. Tidak seorang pun akan memperhatikannya, yang hanya akan membuat istana yang murni tersisih. Jika dia ingin Istana Chunyang berintegrasi lebih baik ke dunia spiritual, dia membutuhkan cara yang lebih tepat. Jelas sekali, cara berbagi keuntungan di dunia fana adalah yang paling tepat. Sebenarnya, tidak banyak urat nadi spiritual di Sunset Rock, tetapi medannya sangat cocok. Di masa depan, tempat ini akan menjadi benteng bagi para pembudidaya. Pembuluh darah roh yang sebenarnya ada di pegunungan di depan Sunset Rock. Pembuluh darah roh sangat dekat dengan Sunset Rock dan menjadi sumber kekuatan spiritual dari Sunset Rock. Selain urat-urat roh, ada banyak endapan mineral di pegunungan, tetapi endapan tersebut terkubur sangat dalam, dan terdapat magma vulkanik di bawahnya, sehingga sangat sulit untuk menambangnya. Namun, ada besi ajaib api ungu yang sangat berharga di magma vulkanik. Bahkan sekte seperti Sekte Suantian akan ngiler karenanya. Jajaran pegunungannya tidaklah kecil, dan itu pun akan menjadi kawasan penting di masa depan. Sekte utama menduduki dan beroperasi terlebih dahulu, dan mereka juga dapat bersiap menghadapi kesulitan di masa depan. Semakin siap sekte utama, Istana Chunyang di belakang akan semakin aman. Istana Chunyang tidak dapat mengambil tempat-tempat ini, dan Yang Chen juga tidak dapat mengambilnya. Dalam hal ini, mengapa tidak mengambilnya untuk mendapatkan bantuan bagi Istana Chunyang? Terlebih lagi, bahkan jika 5 sekte besar bersama-sama menduduki tempat ini, akan selalu ada saatnya di mana hasil rampasan tidak terdistribusi secara merata. Secara khusus, Sekte Suantian masih memiliki dendam terhadap mereka di dunia fana. Pada saat itu, hal ini akan menjadi titik konflik. Para wanita tidak menyangka suaminya akan berterus terang. Mereka semua memandang Yang Chen dengan heran dan sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Kalian semua adalah bangsaku. Aku tidak bisa membiarkan kalian berada dalam dilema antara sekte dan suamiku, Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, bagaimanapun, aku harus memberikannya. Tentu saja itu yang paling tepat, untuk memberikannya padamu.
Mendengarkan penjelasan Yang Chen sambil tersenyum, para wanita merasakan ledakan kehangatan di hati mereka. Yang Chen memang telah mempertimbangkan perasaan mereka, dan dia menjaganya dengan sangat teliti sehingga mereka tidak bisa menahan perasaan bahagia yang samar-samar. Namun, ini bukan tanpa persyaratan apapun, kata Yang Chen segera, dan para wanita juga menajamkan telinga untuk mendengarkan. Di tempat yang paling dekat dengan Sunset Rock di Sungai Linyang, pasar besar perlu dibangun. Selain itu adalah pasar yang tidak melarang setan dan iblis. Yang Chen tidak sopan kepada istri dan selirnya. Bagaimanapun, mereka hanyalah pembawa pesan, dan kondisi spesifiknya masih ditentukan oleh sekte utama. 5 sekte utama harus membantu membangun pasar ini, menyediakan uang, tenaga kerja, dan menggerakkan bisnis sekte. Tidak perlu menyembunyikannya, ini bagus untuk Istana Chunyang. Inilah kondisinya. Petik 2. Itu hanya cara untuk membangun pasar yang besar. Ini bukanlah suatu kondisi. Para petinggi dari sekte utama tidak perlu mengambil keputusan, dan para wanita sendiri bisa menyetujuinya. Namun perempuan juga sangat jelas identitasnya sehingga tidak melampaui kewenangannya dalam mengambil keputusan. Masalah ini ada hubungannya dengan suami mereka, dan mereka tidak bisa menangani orang lain. Para wanita datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan Tao Junqi, yang pernah tinggal di sini sebelumnya, didorong kembali ke sekte oleh Yang Chen. Beberapa hal tidak dapat dihindari dari sekte Xuantian, belum lagi Yang Chen punya rencana khusus untuk sekte Xuantian. Pada saat ini, sekte Xuantian tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Alasan mereka menahan diri adalah karena mereka tampaknya tidak mengejar fakta bahwa orang Tai Tianmen telah dimusnahkan. Faktanya, mereka sedang menunggu berita dari dunia fana untuk datang. Namun, hingga saat ini, belum ada pesan dari dunia fana. Semua orang tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dunia fana. Chapter 1622. Para petinggi sekte Black Heaven di dunia abadi semuanya kebingungan. Kaisar Langit saat ini juga merasa cemas. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kesadaran Dewa Emas Agung yang menyeluruh turun ke dunia fana. Dengan tubuh abadi itu dan kemampuan kesadaran dari Dewa Emas Agung yang menyeluruh, ia seharusnya mengirim seorang master untuk naik dalam waktu 1 atau 2 tahun setelah turun ke dunia fana. Bahkan jika dia menyertakan waktu untuk pelajaran kenaikan alam spiritual yang pertama, sepucuk surat seharusnya sudah tiba sekarang. Akan tetapi, bahkan ketika Sekte Langit Hitam mengutus seorang ahli abadi emas tertinggi untuk menyelinap ke kota guna mencari orang-orang yang terluka, mereka tidak menerima informasi apapun. Pakar yang mencari orang-orang itu tidak mempercayainya. Dia bahkan secara khusus menemukan 4 atau 5 junior yang telah naik pangkat dalam 1 atau 2 tahun terakhir dan dengan hati-hati menanyai mereka. Dari mulut mereka, dia mengetahui bahwa belum ada pakar yang sangat kuat di dunia fana baru-baru ini. Semuanya sangat normal. Sesulit apapun keadaannya dan tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, tidak mungkin dia tidak mendapat kabar sama sekali, kan? Tapi Zenith Heaven Golden Immortal itu sepertinya telah menghilang begitu saja. Hilang tanpa jejak. Tak seorang pun pernah melihat atau mendengar tentangnya. Ia menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Itulah kesadaran seorang Dewa Emas Zenith Heaven yang dikirim ke alam bawah oleh Sekte Xuantian dunia abadi dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana mungkin ada masalah? Semua prosesnya sangat normal. Di masa lalu, dia bahkan telah membayar harga yang lebih besar untuk mengirim tubuh abadi ke alam bawah. Kali ini, dia hanya mengirim kesadaran Dewa Emas Zenith Heaven. Bagaimana mungkin ada masalah? Berapa kali dia mengingat proses teleportasi? Semua orang yang terlibat mengatakan bahwa tidak ada masalah, jadi masalahnya pasti ada di dunia fana. Namun, bahaya macam apa yang ada di dunia fana yang dapat membuat Dewa Emas sempurna menghilang? Sekte manakah yang memiliki master seperti itu? Kalaupun ada para ahli, siapakah yang dapat secara akurat menentukan lokasi tubuh abadi itu? Setelah menunggu sekian lama tanpa kabar, ditambah dengan verifikasi ahli Grand Supreme Golden Immortal, justru menjelaskan banyak masalah. Pada akhirnya, para petinggi sekte surga mendalam di alam roh tidak punya pilihan selain sampai pada kesimpulan yang sangat tidak ingin mereka terima. Rencana alam abadi telah gagal total. Ini adalah masalah besar. Kegagalan pengaturan ini berarti bahwa rencana sekte surga misterius untuk membangun kembali Tai Tianmen di dunia fana hancur total. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan dunia abadi, sekte surga mendalam tidak akan sanggup membayar harga sebesar itu untuk mengirim kesadaran ahli lain ke dunia fana. Bukannya ia tidak mampu membayar harga untuk mengirim kesadarannya ke dunia fana, tetapi ia tidak mampu mengirim tubuh abadinya ke dunia fana. Kali ini, ada masalah. Karena tampaknya normal bagi kesadaran untuk turun ke dunia fana, maka masalahnya kemungkinan besar ada pada tubuh abadi. Tubuh abadi sebelumnya diturunkan oleh leluhur sekte surga misterius dengan bantuan Tuan Tua Taisang. Sekarang, Tuan Tua Taisang telah dikirim ke platform pembantaian abadi yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Bahkan jika sekte surga misterius bersedia membayar harga tinggi, siapa lagi yang mampu mengirim benda angkasa lain ke alam bawah? Kegagalan seluruh pengaturan juga menunjukkan hasil mengerikan lainnya. Sekte surga misterius tidak lagi dapat memperoleh dukungan dari aliran murid dari dunia fana. Mulai sekarang, sekte surga misterius yang dulunya kuat akan menjadi air tanpa sumber, pohon tanpa akar. Setelah semua murid naik, sekte surga misterius tidak akan ada lagi di alam spiritual. Meskipun sekte surga misterius dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkan murid yang cocok dari penduduk asli alam spiritual, metode itu bukanlah hal yang baik bagi para ahli dari sekte surga misterius. Setiap kali mereka menciptakan murid asli, itu berarti bahwa seorang ahli surga abadi harus membuang waktu setidaknya 2000 tahun. Harga ini mungkin bukan sesuatu yang mampu dibayar oleh para ahli dari sekte surga misterius. Belum lagi yang lainnya, umur mereka saja mungkin tidak mampu mendukungnya. Berapa lama yang dimiliki seorang ahli surga abadi?
Setelah menghabiskan 2000 tahun, bahkan jika mereka dapat naik ke dunia abadi di masa depan, akankah mereka mampu mencapai puncak kultivasi mereka? Pengaturan yang awalnya sangat mudah mengalami kecelakaan. Untuk sesaat, bahkan Master Sekte dari Sekte Surga Misterius sedikit bingung. Selama bertahun-tahun, para petinggi Sekte Surga Misterius telah menunggu berita ini untuk meningkatkan moral mereka, tetapi mereka kecewa. Bagaimanapun, Sekte Surga Misterius tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika sekte itu ditakdirkan untuk dihancurkan, Sekte Surga Misterius harus menyeret sekte lainnya bersama mereka sebelum itu terjadi. Untuk saat ini, Sekte Surga yang mendalam di dunia spiritual hanya dapat menerima sementara murid dari sekte yang telah dikendalikan oleh Sekte Surga terbesar sebelumnya di dunia fana. Sayangnya, ketika Tianmen dihancurkan, sekte yang memiliki hubungan dekat dengan Tianmen tidak bisa melarikan diri, dan sebagian besar dari mereka pun musnah. Beberapa yang tersisa adalah beberapa sekte kecil yang tidak signifikan yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk terlalu dekat dengan mereka. Bagaimanapun, nyamuk tetaplah daging. Meskipun sekte ini kecil, mereka masih dapat menyediakan beberapa murid yang naik secara normal. Mereka harus menunggu dan melihat apakah ada peluang di masa depan untuk memberi mereka beberapa petunjuk sehingga kekuatan mereka di alam fana menjadi lebih kuat. Tentu saja, kemungkinan petunjuk masa depan semacam ini kemungkinan berarti bahwa Sekte Surga Misterius harus membayar harga yang sangat mahal. Jika berita yang dibawa kembali oleh Tao Junqi adalah masa lalu, para petinggi Sekte Surga Misterius akan sangat senang. Siapapun akan senang mendapatkan sebidang tanah subur baru. Namun, sekarang, para petinggi tidak begitu bersemangat seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, setelah Tao Junqi pergi, terdengar beberapa suara berbeda. Sekte Surga Misterius kami telah menelan amarah kami selama bertahun-tahun dan tidak bertengkar dengan sekte tersebut untuk sementara waktu, tetapi beberapa orang tampaknya berpikir bahwa kesabaran kami mudah untuk ditindas. Seorang petinggi berkata dengan wajah dingin, belum lagi yang lain, bahkan seorang junior yang baru naik beberapa tahun berani menjelek-jelekan Sekte Surga Misterius kita. Tao Junqi baru saja pergi, dan sudah ada kata-kata seperti itu di sini. Tidak perlu bertanya dengan hati-hati untuk mengetahui bahwa itu pasti ditujukan pada suami Tao Junqi, Yang Chen. Dia baru saja naik ke surga dan langsung membunuh murid jenius dari Sekte Surga Misterius, Tuan Muda Yisian. Kemudian, murid yang bertanggung jawab untuk melacak Tao Junqi menghilang tanpa alasan. Hutang ini mungkin ada di kepala Yang Chen. Tao Junqi adalah murid mereka, dan dia diperintahkan untuk memperlancar hubungan dengan Yang Chen di alam fana. Murid seperti ini yang mengorbankan dirinya demi sekte tidak boleh disalahkan. Oleh karena itu, para petinggi sekte langit misterius tidak memiliki pendapat apapun tentang Tao Junqi karena Yang Chen. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka akan membiarkan Yang Chen pergi. Di masa lalu, mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Sebelum masalah di dunia fana terselesaikan, mereka tahu bahwa pengaturan di dunia fana telah dibatalkan. Jika mereka terus bertahan, yang lain akan benar-benar berpikir bahwa Sekte Surga Misterius telah menjadi buah kesemek lunak yang dapat dicubit oleh siapapun. Kami menginginkan lokasi itu, kami juga akan membangun pasar untuk mereka, tetapi Yang Chen, orang ini, harus mati. Para petinggi yang baru saja berbicara sepertinya sangat membenci Yang Chen. Ada niat membunuh dalam suaranya. Kami menginginkan pil pemanjang hidup, dan kami juga menginginkan resep pilnya. Jika dia bersikap bijaksana, kami akan menghadiahinya mayat utuh. Jika dia tidak bersikap bijaksana, kami akan membiarkannya mati tanpa mayat. Chapter 1623. Yang Chen tidak tahu bahwa dia termasuk dalam daftar yang harus dibunuh oleh Sekte Suantian. Setelah mengirim para wanita itu pergi, Yang Chen membawa Gao Yue dan Gong Sunling kembali ke Istana Cunyang. Sekte akan sangat sibuk mulai sekarang. Banyak orang akan datang berkunjung. Hanya ada beberapa orang di sekte, jadi keluarga Yang Chen harus mengurus semuanya. Selain itu, Yang Chen juga memikirkan keselamatan. Karena dia telah memberikan ide itu kepada 5 sekte, tidak dapat dihindari bahwa sekte lainnya akan cemburu. Mereka akan datang ke Yang Chen dan memaksa Yang Chen untuk berbicara. Yang Chen tidak peduli. Dia takut bahwa beberapa orang yang cemburu akan menggunakan Istana Cunyang untuk mengancam Yang Chen. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Yang Chen pasti akan membiarkan Elder Bak tinggal di sekte. Saat ini, Yang Chen dengan sabar mengajari Elder Bak banyak hal. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi dia sudah lebih dari cukup untuk mengetahui apakah seseorang itu tamu yang buruk atau bukan. Dengan karakter dan naluri Elder Bak, mereka yang datang untuk bertarung hanya akan memiliki satu akhir. Sama seperti mereka yang menghilang dari lembah labu, mereka akan memasuki perut serangga pemakan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi makanan bagi serangga Elder. Istana Cunyang untuk sementara aman, jadi Yang Chen merasa lega. Namun, Yang Chen tidak tinggal di sekte, tetapi langsung pergi ke tempat pasar akan dibangun. Pilihan tempat ini juga sangat masuk akal. Karena dia yang akan melakukannya, Yang Chen harus melakukannya sendiri. Berita itu sudah tersebar. Dia yakin orang-orang akan segera datang untuk bertemu dengan sekte. Beberapa orang juga akan datang untuk berbicara dengan Yang Chen. Yang Chen diam-diam menunggu di area ini, menunggu seseorang mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Yang mengejutkan Yang Chen, orang pertama yang datang ke Yang Chen bukanlah orang yang diharapkan Yang Chen untuk diajak bicara tentang membangun pasar. Sebaliknya, ada 3 ahli yang ingin membunuhnya. Di antara mereka bertiga, 1 orang merupakan Dewa Langit tahap awal, sedangkan 2 lainnya merupakan Dewa Bumi tahap puncak. Dilihat dari kekuatan yang diekspos oleh Istana Cunyang saat ini, jika ketiga orang ini menyerang bersama, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Istana Cunyang, tetapi ketiga tuan ini hanya berurusan dengan Yang Chen sendirian. Makhluk jahat, beraninya kamu menyerah sekarang. Yang Chen,
Orang pertama yang menemukan niat membunuh, menghindari serangan biasa dari salah satu dewa duniawi dengan kecepatan luar biasa dan berteriak. Kamu masih berani bersikap keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Mendengar teguran Yang Chen yang benar, mereka bertiga langsung marah. Belum lama ini, ketiganya diperlakukan sebagai senior dan ahli kemanapun mereka pergi. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menghina mereka dengan kata-kata seperti itu? Yang Chen awalnya adalah orang yang pantas mati, dan sekarang ada alasan lain baginya untuk mati. Bukan kalian. Suara kecewa Yang Chen terdengar di telinga mereka bertiga, membuat mereka sangat bingung. Apa maksudnya dengan bukan kalian? Apakah Yang Chen masih menunggu seseorang? Ini mungkin terjadi. Mereka juga menemukan kesempatan ini ketika mengetahui bahwa Yang Chen ada di sini menunggu orang-orang dari sekte utama datang dan bernegosiasi. Yang Chen berkata itu bukan kalian, jadi mereka bukanlah orang yang ditunggu oleh Yang Chen. Tidak ada seorang pun yang secara khusus menunggu untuk membunuh bangsanya sendiri saat ini, bukan? Seorang Master Surga Abadi dan dua Dewa Bumi Puncak yang berurusan dengan manusia abadi junior kecil hanya bisa digambarkan membuat keributan karena masalah kecil. Namun, mengingat mereka ingin sepenuhnya menyita aset Yang Chen, konfigurasi tiga Master adalah rencana yang paling mungkin untuk menangkap Yang Chen. Ketiganya juga merencanakan dengan cara ini, namun sesempurna apapun rencananya, terkadang tidak bisa mengikuti perubahan. Misalnya, sekarang mereka sedikit bingung oleh kemunculan tiba-tiba serangga terbang berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Serangga terbang ini terlihat sangat lemah. Rata-rata, mereka hanya berada di level puncak Nas Chen Sol, yang merupakan level biasa dari keturunan beberapa iblis asli. Kapan saja, mereka dapat dengan mudah mencubit seseorang hingga mati. Akan tetapi, sekarang ada terlalu banyak serangga terbang dan mereka tidak dapat membunuh semuanya. Tidak semua orang tahu bahwa ada beberapa serangga pemakan surgawi yang aneh di Gua Labu yang dapat melahap hampir semuanya. Gua Labu adalah tempat berkumpulnya beberapa penggarap nakal yang frustrasi. Bagaimana orang-orang dari sekte besar bisa tertarik dengan hal-hal di tempat itu? Hanya kemunculan terkini dari vena spiritual surgawi abadi yang dapat membuat mereka lebih memperhatikan, tetapi itu hanya perhatian, bukan perhatian. Mentalitas angkuh dan sombong semacam ini juga menentukan bahwa mereka ditakdirkan untuk menderita kali ini. Mereka pikir mereka dapat dengan mudah menghadapi serangga terbang yang lemah ini, tetapi akhirnya mereka terjebak dalam lautan serangga pemakan surgawi. Elder Bug tidak mengikuti Yang Chen, tetapi tetap tinggal di Istana Cunyang. Namun, Elder Bug memisahkan klon untuk menemani Yang Chen berkeliling, untuk melindungi keselamatan Yang Chen. Klon dari Dewa Emas Agung tertinggi hampir setara dengan Dewa Peri kelas 4. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Dewa Peri tahap awal dan dua Dewa Bumi Puncak, belum lagi ketiga orang itu tidak mengetahui kekuatan serangga pemakan surgawi. Ketika senjata ajaib mereka dan bahkan rasa ilahi yang melekat pada senjata ajaib itu mulai dilahap, ketiganya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya, pada titik ini, dikelilingi oleh serangga pemakan surgawi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka dikelilingi oleh serangga pemakan surgawi, hampir kebal terhadap air dan api, dan mereka memakan segalanya. Belum lagi yang lainnya, serangan balasan yang disebabkan oleh erosi Divine Sense mereka saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Di mata ketiga orang itu yang putus asa, Yang Chen bahkan tidak lupa mengambil makanan dari Elder Bug. Pedang terbang anggur setan darah menembus dada Master Peri Abadi dan menyedot semua darah di tubuhnya. Darah seorang Master Peri Abadi, ini adalah pertama kalinya pedang terbang anggur setan darah mencicipinya, dan itu cukup untuk meningkatkan pedang terbang kayu Yi ini setidaknya satu tingkat. Dengan cloning Elder Bug, Yang Chen bahkan tidak perlu menghancurkan mayat-mayat itu. Ketiga orang itu jatuh ke dalam perut serangga pemakan surgawi, tidak meninggalkan jejak. Kecuali Yang Chen dan orang yang menunjuk ketiganya, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka bertiga pernah ada di sini. Meskipun ketiga orang itu tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri, Yang Chen dapat mengenali salah satu dari mereka adalah Master Earth Immortal. Mereka semua pasti dari Sekte Langit yang mendalam. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen pernah dikejar oleh orang itu, yang membuat Yang Chen sangat menderita. Adegan itu masih terbayang jelas di benak Yang Chen. Pria terkenal itu sebenarnya mati dengan begitu tenang. Dia percaya jika dia mengetahuinya di dunia bawah, dia juga akan menyesali mengapa dia mengambil tugas seperti itu. Sudah waktunya bagi para pembunuh Sekte Langit Mendalam untuk datang. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa Sekte Langit Mendalam tidak akan mengejarnya karena membunuh Tuan Muda Yisian. Sekarang adalah waktunya bagi Sekte Surga yang mendalam untuk menyelesaikan masalah dengan banyak orang. Kali ini, Master Peri Abadi telah dikirim. Agaknya, para petinggi harus datang langsung, kan? Yang Chen menunggu avatar Bak Tua membereskan kekacauan itu. Dia memegang dagunya dan mulai menebak. Setelah memikirkan beberapa skenario, Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Jika para petinggi Sekte Taitian mengetahui bahwa Istana Cunyang mungkin merupakan bidak catur terbesar yang disusun oleh Sekte Taitian, aku ingin tahu apakah mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu perkembangan Istana Cunyang. Yang Chen memikirkan kemungkinan itu dan tersenyum misterius. Chapter 1624. Kisah Lembah Labu di Gunung Yanluo perlahan menyebar. Seorang pemuda telah tinggal di Lembah Labu selama 10 tahun dan kemudian membunuh semua ahli dari Sekte tak berwujud di Aula Harimau Putih, tanpa meninggalkan jejak. Orang biasa yang berkecimpung di dunia ini tidak akan menyangka identitas pemuda itu, tetapi jika saja orang-orang dari 5 sekte besar mau berpikir sedikit, mereka akan mengerti bahwa pemuda yang dibicarakan orang-orang itu pastilah Yang Chen. Tidak ada yang tahu rahasia Gunung Yanluo kecuali Yang Chen. Jika orang lain mengetahuinya, mereka tidak akan mengambil tindakan saat ini. Entah itu waktu atau keberadaannya, semuanya menunjuk pada Yang Chen sendiri. 5 sekte besar tidak terlalu peduli dengan apa yang bisa diperoleh Yang Chen.
Mereka hanya perlu bertanya-tanya di lembah labu untuk mengetahui bahwa hampir tidak ada apapun di sana kecuali sejumlah besar serangga pemakan surgawi. Sekarang hanya ada vena spiritual tingkat puncak peri abadi yang tersisa di lembah labu, itu hanya bisa berarti satu hal. Yang Chen pasti telah mengambil serangga pemakan surgawi. Untuk sekte kecil di alam spiritual, serangga kuat seperti serangga pemakan surgawi yang dapat melindungi sekte jelas merupakan sesuatu yang layak untuk digilai. Namun bagi 5 sekte besar, itu sedikit tidak berguna. Hanya saja Yang Chen lebih suka mengekspos vena spiritual tingkat peri abadi untuk mengambil serangga pemakan surgawi. Bukankah ini benar-benar memetik biji wijen dan kehilangan semangka? Kalau saja dia bekerja sama dengan salah satu dari 5 sekte besar, dia tidak akan kehilangan urat nadi spiritual tingkat peri abadi dengan sia-sia, kan? Memikirkan hal ini, orang-orang dari 5 sekte besar sedikit khawatir. Terutama orang-orang dari 4 sekte besar. Bagaimanapun, Yang Chen memiliki perselisihan dengan sekte langit hitam karena dia membunuh murid mereka. Namun, 4 sekte besar selalu memiliki hubungan yang baik dengan Yang Chen. Hanya saja karena mereka tidak menganggap serius Yang Chen pada awalnya, Yang Chen melepaskan kembang api sebesar itu agar mereka dapat melihat dengan jelas dan memahami nilai Yang Chen. Hanya ada satu pembuluh darah spiritual tingkat peri abadi di Gunung Yanluo. Gunung Yanluo yang besar tidak hanya memiliki sedikit manfaat. Tempat-tempat lain, lembah pembasmi setan, gunung papan catur, dan batu es, semuanya merupakan tempat yang menjanjikan. Mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen membuang manfaat ini dengan sia-sia. Omong-omong, Yang Chen, lelaki kecil ini benar-benar iblis. Begitu dia naik dari dunia fana, dia membunuh Tuan Muda Yisian dari Sekte Surga yang mendalam dan rombongannya. Kemudian, dia membunuh lebih dari 100 orang dari Sekte Kimen. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari 1000 orang di Gunung Yanluo tewas dalam kebencian. Sebelum dan sesudahnya, hanya dalam 1 dekade, lebih dari 1000 orang telah tewas di tangan Yang Chen. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli tingkat bumi abadi. Sejauh ini, Yang Chen hanyalah seorang pemuda yang baru saja mencapai kelas 4 manusia abadi. Setelah naik, budidayanya tidak meningkat. Tidak ada seorang pun kultivator yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kinerja yang begitu dahsyat ketika mereka baru saja naik dari dunia abadi. Tetapi ketika menyangkut Yang Chen, orang-orang tidak menganggapnya aneh sama sekali. Terutama mereka yang pernah mendengar perbuatan Yang Chen di dunia fana, mereka merasa itu wajar. Seorang makhluk kecil yang bisa membunuh seorang ahli tahap kenaikan besar tahap akhir ketika dia berada di tahap pendirian fondasi, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak akan mengejutkan. Tidak lama setelah menangani mayat ketiga ahli tersebut, Yang Chen menunggu orang-orang dari 5 sekte besar datang menemuinya. Setelah bertemu, Yang Chen menemukan bahwa kecuali Sekte Surga Mistik, orang-orang dari 4 sekte utama semuanya adalah kenalan. Hanya ahli dari Sekte Mystic Heaven, yang seharusnya sudah naik pangkat sejak lama, yang tidak begitu mengenal Yang Chen. Dia tampak sombong, tetapi etiketnya sangat teliti. Jika dia tidak melihat wajahnya, itu pasti akan disalahpahami. Yang Chen dapat memahami ketidaksenangan orang ini. Dia baru saja membunuh 3 ahli sebelumnya. Tak perlu dikatakan, itu pasti terkait dengan Sekte Langit Mistik. Sebelum dan sesudahnya, dia tidak percaya bahwa orang ini tidak tahu. Karena Yang Chen aman dan sehat, maka ketiga tuan yang dikirim sebelumnya tidak melakukan tugas dengan baik atau mengalami kecelakaan, akan aneh jika wajah mereka baik-baik saja. Grandmaster Yang, aku yakin kamu baik-baik saja. Pembicaranya adalah Penatua Yanhe dari Sekte Awan Biru. Ketika dia berada di dunia fana, dia adalah kepala balai penegakan hukum dari Sekte Awan Biru. Sekarang setelah naik, budidayanya tidak terlalu tinggi, tetapi statusnya masih ada. Ketika dia berada di dunia fana, dia dan Yang Chen juga merupakan kenalan lama, dan mereka sangat akrab. Kali ini, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menghubungi Yang Chen, selain Sun Qingsui dan Hua Wanting. Pulau Abadi Giok Hijau diwakili oleh tetua Min dari Min Hua Feng, yang juga seorang kenalan. Sekte 5 Elemen dan Sekte Qian Kun tidak terkecuali. Mereka semua adalah kenalan lama yang pernah berurusan dengan Yang Chen di dunia fana. Menghitung waktu Yang Chen mengunjungi istri dan selirnya satu persatu, ini seharusnya menjadi yang kedua kalinya setelah naik. Mereka semua adalah kenalan, jadi Yang Chen tidak menahan diri. Terlepas dari wajah para master dari Sekte Surga Mistik, dia membuat permintaannya sendiri. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, orang-orang dari Sekte Surga Mistik harus mengikutinya, dan mustahil memberi mereka perlakuan khusus. Di tempat ini, junior ini ingin membangun pasar yang besar. Yang Chen menunjuk ke tempat di bawah kakinya dan berkata tanpa basa-basi, pasar harus dibangun di pedalaman gunung, dibangun di atas batu. Semua pembangunan akan disediakan oleh sekte, dan setelah dibangun, akan dibiayai oleh istana Cunyang saya. Petik 2. Tempat yang ditunjuk Yang Chen ada di suatu tempat di Sunset Rock. Pasar yang disebutkan Yang Chen dibangun di pedalaman gunung, persis seperti gaya Sunset Rock dalam ingatannya. Selama susunan besar dibangun di luar Sunset Rock, seluruh Sunset Rock akan menjadi benteng yang paling cocok. Itu dapat diakses dari segala arah, dan akan ada berbagai macam toko. Sekarang setelah dia menyebutkannya, itu hanya akan mempercepat pembangunan di masa mendatang, dan persiapannya akan jauh lebih lengkap. Jelas, perwakilan dari Sekte Surga Mistik sama sekali tidak terbiasa dengan metode negosiasi langsung Yang Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami akan menyediakan tenaga dan material, dan semua keuntungan akan menjadi milik Istana Cunyang. Apa yang bisa kami dapatkan sebagai imbalannya? Sebelum orang-orang dari 4 sekte lainnya sempat berbicara, perwakilan dari Sekte Mystic Heaven langsung mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Semua orang senang untuk bersikap tenang dan hanya menatap Yang Chen, menunggunya untuk menjawab. Senior, apa yang kamu inginkan?
Yang Chen tidak langsung menjawab pertanyaan perwakilan dari Sekte Surga Mistik. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Semua orang bingung dengan pertanyaan itu. Mereka tidak tahu apa yang ada di pegunungan di depan Sunset Rock, jadi bagaimana mereka bisa mengajukan permintaan mereka sendiri. Setelah memikirkannya, wakil dari Sekte Langit Mistik berkata dengan sabar, Meridian Roh setidaknya harus berada pada tingkat langit abadi. Jika mereka bisa mendapatkan Meridian Roh tingkat langit abadi, investasinya tidak akan sia-sia. Meridian Roh tingkat langit abadi. Tidak masalah. Yang Chen tidak ingin memikirkannya secara langsung, dan kemudian langsung bertanya, berapa banyak yang kamu inginkan? Kalimat ini langsung mengejutkan orang-orang dari 5 sekte besar. Vena Roh tingkat Dewa Surgawi, dan dia masih bertanya berapa banyak yang dia inginkan. Apakah ada banyak orang di sini? Apa yang sedang terjadi? Chapter 1625. Perwakilan dari Sekte Suantian hanya menyebutkannya dengan santai dan tidak berharap Yang Chen setuju. Namun, setelah mendengar jawaban Yang Chen, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekalipun semua pekerjaan dilakukan oleh orang-orang dari 5 sekte besar, orang-orang yang datang ke pasar untuk berbisnis tetap harus menghasilkan uang. Berapa biaya konstruksinya? Tapi berapakah harga sebuah Vena Roh abadi surga? Tidak ada yang percaya bahwa Yang Chen tidak dapat memahaminya. Vena Roh abadi surga tidak ada di mana-mana. Di antara 5 sekte besar, gerbang gunung Sekte Suantian hanya dibangun di tempat 10 Vena Roh abadi surga berkumpul. Gerbang gunung 4 sekte lainnya hampir sama, paling banyak tidak lebih dari 10. Paling banyak, ada beberapa Vena Roh abadi bumi di tempat mereka berkumpul. Di sisi ini, Yang Chen bertanya tentang urat spiritual tingkat surga abadi, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang. Jika itu hanya sebuah sekte, mereka mungkin bisa meminta beberapa Vena Roh lagi. Namun, orang-orang dari 5 sekte besar semuanya hadir. 4 dari mereka memiliki hubungan baik dengan Istana Chunyang dan bahkan lebih akrab dengan Yang Chen. Di hadapan Yang Chen, mereka tidak bisa meminta harga yang keterlaluan. Belum lagi beberapa Vena Roh abadi surga, bahkan setengah Vena Roh abadi surga akan menjadi tawaran yang bagus. Namun, bagaimana mereka akan membagi setengah dari Vena Roh abadi surga di antara 5 sekte utama? Hubungan antara Sekte Suantian dan sekte lainnya tidak serasi sebelumnya. Jika mereka berbagi Vena Roh, bukankah para murid Sekte Suantian akan diperas sampai mati oleh orang-orang dari 4 sekte lainnya? Bagaimana jika Anda menginginkan pil perpanjangan? Penatuasi dari Sekte Awan Biru juga merasa malu. Setelah berpikir sejenak, dia mengubah permintaannya. Vena Roh abadi surga adalah peristiwa besar yang terkait dengan pengembangan suatu sekte. Ini melibatkan budidaya seluruh murid sekte. Secara relatif, pil perpanjangan, yang hanya dapat memberikan seseorang umur panjang, jauh kurang berharga. Setidaknya itulah yang terjadi dari sudut pandang sekte. Meski begitu, bagi para ahli yang sangat membutuhkan pil perpanjangan, itu adalah harta yang menyelamatkan nyawa. Berapa nilai seorang ahli surga abadi? Bagaimanapun, tujuannya lebih dari sekadar membangun pasar. Tidak apa-apa juga, satu pil pemanjang hidup 4 revolusi untuk setiap keluarga. Jawaban Yang Chen juga lugas. Sekarang fondasi Istana Chunyang buruk, jadi mereka harus membayar lebih. Tidaklah realistis untuk mengejar kesetaraan secara sepihak. Namun, sebagai ganti pil pemanjang hidup, orang-orang dari 5 sekte besar harus menerima bantuan ini. Mereka tidak bisa hanya membangun pasar dan menyelesaikan semua masalah mereka. Bahkan jika Yang Chen bersedia, mereka tidak akan mampu mengatasi hambatan ini. Ini bukan saatnya mengambil sesuatu dengan paksa. Apa yang menjadi haknya adalah kebaikan, dan jika terlalu banyak kebaikan, itu akan menjadi karma. Sulit untuk mengatakannya. Namun, bagi keempat sekte besar, selain dari Sekte Surga Misterius, tidak ada banyak perbedaan antara berutang setengah pil perpanjangan hidup dan setengah pil perpanjangan hidup. Bagaimanapun, mereka sudah memiliki kerjasama yang mendalam di dunia fana, jadi bantuan kecil ini hanyalah hal yang biasa untuk dilakukan sebagai balasannya. Namun, karena kita menginginkan pil pemanjang kehidupan, maka hal-hal di wilayah di depan Sunset Rock harus dihitung secara terpisah. Yang Chen menjelaskan bahwa 5 sekte besar tidak dapat mengambil semua keuntungan. Pasti ada untung dan rugi. Baru kemudian semua orang ingat bahwa mereka datang ke sini karena mereka telah menerima berita dari murid perempuan mereka, yang merupakan selir Yang Chen. Dia ingin mereka mengambil alih area luas di depan Sunset Rock. Tidak perlu bertanya, pasti ada hal baik di sana, tetapi Yang Chen tidak menjelaskannya secara rinci. Pada saat ini, mereka perlu mempertimbangkan untung dan ruginya. Barang-barang di wilayah itu pasti tidak akan lari. Masalahnya hanya bagaimana mendapatkannya cepat atau lambat. Namun, jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan mudah untuk mendapatkan beberapa pil pemanjang kehidupan dari Yang Chen. Harus diketahui bahwa bahan baku pil pemanjang hidup terbatas, dan hanya tersisa sedikit. Perwakilan Sekte Langit Misterius segera berkata, Sekte Langit Misterius menginginkan pil pemanjang kehidupan. Apa saja yang ada di wilayah itu? Itu tidak lebih dari sekadar endapan mineral urat nadi roh atau semacam sumber daya. Selama mereka menduduki wilayah itu, cepat atau lambat benda-benda itu akan menjadi milik mereka. Berbicara tentang sumber daya, apakah sumber daya dari Sekte Surga Misterius masih kurang? Tentu saja, mereka harus mendapatkan manfaat yang bisa mereka lihat terlebih dahulu. Yang mengejutkan perwakilan dari Sekte Surga Misterius, perwakilan dari 4 sekte lainnya tidak segera mengambil keputusan dan mulai merenung. Melihat postur keempat orang itu, perwakilan dari Sekte Surga Misterius tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Apakah ada kebutuhan untuk ragu tentang hal semacam ini? Grandmaster Yang, jika Sanshan yang bertanya, apa yang akan Anda biarkan dia pilih? Tetua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau sangat ahli dalam mengajukan pertanyaan.
Dia langsung menggunakan nama si Sanshan, jadi meskipun Yang Chen ingin menyembunyikannya, itu akan sangat memalukan. Tentu saja, ini juga karena persahabatan antara Penatua Min dan Yang Chen tidaklah biasa. Penatua Si dari Sekte Awan Biru mungkin juga bisa melakukan ini. Jika orang lain juga menggunakan trik ini, Yang Chen mungkin tidak akan memperhatikannya. Jika itu Sanshan, aku sarankan agar dia memilih jalur spiritual terlebih dahulu. Ketika Penatua Min menanyakan hal ini, Yang Chen tidak merasa terganggu dan hanya menjawab dengan senyum santai. Mengapa? Penatua Si Yanhe dari Sekte Awan Biru berterus terang dan langsung bertanya. Meskipun dua perwakilan dari Sekte Lima Elemen dan Sekte Qian Kun tidak berbicara, mereka juga menajamkan telinga dan menunggu penjelasan Yang Chen. Pada saat ini, bahkan perwakilan dari Sekte Langit Misterius ingin mendengar apa yang dikatakan Yang Chen. Beberapa senior belum pernah ke Gua Labu di Gunung Yanluo, jadi wajar saja jika Anda tidak tahu. Yang Chen berkata perlahan dengan senyuman di wajahnya, sebenarnya, selama kamu mempelajari dengan cermat pembuluh darah roh yang baru ditemukan, kamu dapat mengetahui bahwa tempat itu sebenarnya bukanlah pembuluh darah roh sama sekali, tetapi cara untuk mengumpulkan kekuatan roh dari beberapa pembuluh darah roh di sekitarnya, sehingga beberapa pembuluh darah roh di sekitarnya adalah pembuluh darah roh kecil tingkat keabadian bumi. Dia tidak banyak bicara, tetapi informasi yang terungkap sangat menakjubkan. Kekuatan roh dari pembuluh darah roh sebenarnya dapat ditransfer, bagaimana mungkin? Selama bertahun-tahun di dunia spiritual, setiap orang mengikuti hukum di mana urat nadi roh berada, maka di sanalah kultivator berada. Jika kekuatan roh dari urat nadi roh dapat diekstraksi untuk membentuk urat nadi roh baru di tempat lain, lalu apa gunanya menempati urat nadi roh yang asli? Jika ini masalahnya, itu berarti jika mereka memilih pil panjang umur sekarang, bahkan jika ada pembuluh darah roh di tanah mereka sendiri, kemungkinan besar seseorang akan menggunakan metode misterius untuk mengekstraksi kekuatan roh ke tempat lain untuk membentuk sebuah urat semangat baru. Semua orang yang hadir cerdas, dan mereka langsung mengerti cara memilih. Sekte Surga Misterius mengabaikan segalanya dan memilih pil panjang umur, ini mungkin kerugian besar. Mereka awalnya mengira bahwa hal-hal di wilayah mereka sendiri tidak dapat melarikan diri, tetapi sekarang sangat mungkin bahwa mereka akan kehilangan urat nadi roh tingkat Dewa Surga untuk pil panjang umur. Kali ini, diperkirakan bahwa Master Sekte dari Sekte Surga Misterius akan langsung membunuh orang yang baru saja membuat keputusan sendiri. Pulau Abadi Giok Hijau menginginkan urat nadi roh. Pada titik ini, apalagi yang bisa dikatakan? Penatua Min segera memberikan jawabannya sendiri. Sekte Awan Biru juga menginginkan urat nadi. Sekte Lima Elemen menginginkan urat nadi. Sekte Qian Kun menginginkan urat nadi roh. Chapter 1626. Mata perwakilan Sekte Langit Misterius hampir keluar. Ketika dia melihat bahwa keempat sekte telah memilih urat spiritual setelah penjelasan Yang Chen, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika Yang Chen menjelaskannya lebih awal, siapa yang akan memilih pil pemanjang hidup? Tidak peduli seberapa berharganya pil pemanjang kehidupan, pil itu hanya untuk satu orang. Namun, urat nadi roh surgawi adalah sumber daya yang kuat yang dapat memungkinkan puluhan ribu murid untuk berkultivasi. Terus terang, mereka yang membutuhkan pil pemanjang hidup adalah orang-orang malang yang tidak bisa naik secara normal. Tanpa pil pemanjang hidup, mereka gagal total. Perwakilan Sekte Surga Misterius telah memilih pil pemanjang kehidupan, yang berarti mereka telah memilih kegagalan dan menyerah pada banyak murid yang menjanjikan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah lelucon besar. Apa artinya mengambil biji wijen dan kehilangan semangka? Ini dia, sangat bisa dibayangkan kalau setidaknya satu urat nadi roh di wilayah Sekte Surga Misterius pasti akan menjadi milik keempat sekte besar lainnya karena pilihannya. Akan tetapi, wakil Sekte Surga Misterius tidak dapat mengubah pikirannya meskipun ia dipukuli sampai mati. Ketika sekte melakukan sesuatu, mereka harus jujur, terutama di depan perwakilan empat sekte besar lainnya. Mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka bagaimanapun caranya. Selain dipermalukan, perwakilan Sekte Surga Misterius hanya bisa mengertakkan gigi secara diam-diam. Namun, ada informasi lain yang diungkapkan oleh kata-kata Yang Chen yang mengejutkan semua perwakilan. Kekuatan roh dalam pembuluh darah roh sebenarnya dapat diserap dengan cara yang unik. Metode macam apa yang menantang surga ini? Sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki apakah itu satu atau dua urat roh. Mereka harus tahu metode macam apa itu. Tidak ada orang bodoh di 5 sekte besar, dan semua orang memiliki pemikiran yang sama. Saat ini, siapa yang mau repot dengan Yang Chen untuk pasar kecil? Siapa yang tidak ingin segera kembali ke sekte sesegera mungkin dan kemudian mengirim orang ke lembah labu Gunung Yanluo untuk melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi? Sayangnya, mereka masih harus memberikan penjelasan kepada Yang Chen, sehingga mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Apakah itu pil pemanjang hidup atau urat nadi, nilai pasar kecil tidak dapat ditebus. Terlepas apakah itu suatu kebaikan atau karma, pasti ada penjelasan yang konkret. Grandmaster Yang, dalam hal ini, selain pembangunan pasar ini, Pulau Abadi Giok Hijau saya, di masa depan, jika Istana Cunyang memiliki tugas, katakan saja. Jika saya bisa melakukannya, Pulau Abadi Giok Hijau saya akan melakukannya, jangan pernah menolak. Penatua Min telah merasakan kekuatan Yang Chen di dunia fana. Tentu saja, dia tidak akan menunggu Yang Chen mengambil inisiatif untuk berbicara dan segera menyatakan posisinya. Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau selalu maju dan mundur bersama. Tetua Min Huafeng baru saja selesai berbicara, dan Tetua Si Yanhe di sana segera mengungkapkan makna yang sama. Karena kedua sekte itu sudah buka mulut, Sekte Lima Elemen dan Sekte Qian Kun tentu tidak bisa ditinggalkan, dan mereka segera mengikutinya. Pokoknya, yang terburuk adalah urat nadi roh tingkat peri. Sebagai imbalan atas dukungan Istana Cunyang yang masih lemah, mereka tidak akan pernah menderita kerugian.
Setelah bertanya tentang lokasi wilayah 4 sekte, Yang Chen berpikir sejenak dan kemudian memberikan masing-masing dari 4 perwakilan sebuah slip giok, yang mencatat lokasi Vena Roh tingkat peri di setiap sekte. Menyaksikan keempat sekte mendapatkan slip giok yang mencatat lokasi Vena Roh, tetapi sekte mereka sendiri hanya bisa mendapatkan pil pemanjang hidup 4 putaran, perwakilan dari sekte surga yang mendalam bahkan lebih kesal saat ini. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya muka untuk mengubah kata-katanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena serakah dan tidak bertanya lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Melihat penampilan Pulau Abadi Giok Hijau, jika dia bertanya lebih banyak tentang Tao Junki saat itu, mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk penting. Untungnya, apa yang disebut arai pemandu roh yang disebutkan Yang Chen tidak disembunyikan darinya, jadi dia tahu sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bergegas kembali ke sekte dan menyampaikan berita tersebut ke sekte, sehingga sekte tersebut dapat mengirim Master Arai untuk mempelajari arai pemandu roh di Gua Labu, agar tidak ketinggalan. Selain itu, semua orang juga mengonfirmasi satu hal, yaitu, Yang Chen memang pemuda misterius yang muncul di Gua Labu. Ketika mereka mengira Yang Chen dapat dengan mudah membunuh ribuan kultivator yang lebih kuat darinya, semua orang tidak dapat menahan rasa kagum dalam hati mereka. Pemuda ini benar-benar semakin tidak terduga. Gunung-gunung di depan Sunset Rock diambil alih oleh 5 sekte, dan hampir tanpa hambatan apapun, semuanya jatuh ke tangan 5 sekte. Sebelum sekte lain dapat bereaksi, di pegunungan yang luas, ada 5 cabang lagi dari 5 sekte utama. Kecepatannya terlalu cepat, dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Yang Chen untuk mendapatkan sebidang tanah, itu seperti langit dan bumi. Pemilik asli tanah itu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka dengan patuh menyerahkan tanah itu, mengambil manfaatnya, dan pergi. Belum lagi bermain trik, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Gagasan menyerang 5 sekte utama pada saat yang sama, apakah mereka pikir sekte mereka sendiri tidak dihancurkan dengan cukup cepat? Masalah di sisi Sunset Rock dianggap telah berakhir, namun Yang Chen tidak santai. Kali ini, bisa dianggap sebagai rencana kecil melawan sekte surga misterius. Sekte Mysterious Heaven telah menderita kerugian ini dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika Yang Chen benar, Sekte Mysterious Heaven akan tetap merasa bahwa sekte mereka telah menderita kerugian. Bagaimanapun, karena sudah ada orang yang membunuh di jalan mereka, akan ada lebih banyak hal seperti ini di masa depan. Beberapa hal memang tidak perlu dikatakan. Tidak lama setelah Yang Chen mengirim perwakilan dari 5 sekte utama, seseorang muncul di hadapan Yang Chen segera setelahnya. Kali ini, bukan orang-orang dari 5 sekte utama, tetapi beberapa pembudidaya nakal yang muncul entah dari mana. Mereka agresif, dan jelas mereka tidak bermaksud untuk berbicara baik dengan Yang Chen. Orang-orang dari 5 sekte besar sudah pergi. Serahkan resep pil pemanjang kehidupan dan serangga pemakan surgawi, dan kami akan mengampuni nyawamu. Melihat 6 orang di sisinya telah mengepung Yang Chen, kultivator langit bumi yang memimpin berbicara dengan kejam kepada Yang Chen. Ketika perwakilan dari 5 sekte utama ada di sini, orang-orang ini bahkan tidak berani muncul. Meskipun perwakilan dari 5 sekte surgawi bumi utama semuanya berada di alam manusia abadi, tidak ada satupun dari 6 ahli surgawi bumi yang berani muncul. Kadangkala, sekte yang kuat dapat memberikan efek cerah yang kuat bagi yang lain. Setelah Yang Chen mendapatkan serangga pemakan surgawi, bukan hanya 1 atau 2 orang yang menebaknya. Orang-orang di depannya ini jelas merupakan salah satu dari orang-orang pintar itu. Sayangnya mereka terlalu cerdik dan berpikir bahwa tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka setelah mereka membiarkan perwakilan 5 sekte utama pergi. Mendesah, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Ekspresi penyesalannya membuat orang merasa tidak nyaman. Mengapa kamu begitu pandai memilih waktu yang tepat untuk melakukan hal semacam ini ketika saudara angkatku ada di sini? Sekalipun kamu sedang terburu-buru untuk mati, kamu seharusnya tidak terburu-buru seperti itu, kan? Kamu mendekati kematian. Pemimpin itu memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia pastilah orang pertama yang dilihatnya yang berani berbicara sembarangan dalam situasi ini. Chapter 1627. Prinsip Agung Emas Abadi. Apa yang sedang terjadi? Li Cheng langsung tertarik. Kemunculan Dewa Emas Prinsip Agung di dunia spiritual adalah masalah besar, dan dia harus menanyakannya dalam hal apapun. Dalam hal ini, Yang Chen hanya bisa mengacungkan jempol dan tidak mengatakan apapun. Selain prosesnya, Li Cheng sudah melihat hampir semuanya. Apakah ada yang perlu dia katakan lagi? Kali ini, orang yang jatuh ke tanah ketakutan setengah mati. Dia masih ingin bangun dan melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia hanya bisa melihat Yang Chen tidak jauh berjalan sambil tersenyum dan berjongkok menghadapnya. Berkat benih api yang diberikan oleh kakak, aku telah memurnikan kesadaran dari Dewa Emas Prinsip Agung. Benih api yang diberikan oleh Li Cheng, dia pasti tahu kekuatan benih api itu. Mengenai hal ini, Yang Chen juga tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Karena Li Cheng bisa melihat masalah indera ketuhanannya sekilas, mungkin dia bisa memecahkan masalah indera ketuhanannya sampai ke akar-akarnya. Serangga pemakan peri yang kamu inginkan. Di tangan Yang Chen, tiba-tiba ada serangga pemakan peri berwarna cerah, dan dia mengulurkannya di depan pria yang tergeletak di tanah. Serangga pemakan peri yang tampak seperti terbang tinggi itu telah berada di ujung jari Yang Chen, dan kedua mata majemuknya yang besar tampaknya sedang menatap orang di depannya. Itu memberi orang tekanan yang tak ada habisnya. Yang Chen sendiri dapat menemukan senar yang terbuat dari kumis naga dan pilar senar yang terbuat dari tulang naga. Akan aneh jika Li Cheng tidak bisa melihatnya. Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Saat dia mengambil sitar kuno, dia melepaskan tali kumis naga dari sitar kuno. Pengawal, Li Cheng tidak menyadari hal ini. Dia hanya berpikir bahwa serangga pemakan peri adalah hewan peliharaan monster Yang Chen.
Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia dengan hati-hati melihat ke arah serangga pemakan peri. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Yang Chen dan berkata, kamu juga bisa menghadapi keberuntungan yang menantang surga seperti ini. Berapa level tubuh utama Anda? Suan abadi. Petik 2. Ya, ini dia. Yang Chen melihat gaya yang familiar dan sedikit terkejut. Ia telah memakai sepatu besi usang untuk mencarinya, tetapi tidak butuh banyak usaha. Ia berencana untuk berusaha menemukannya di masa mendatang, tetapi ia tidak menyangka sitar kuno itu akan datang kepadanya. Ceritanya panjang. Yang Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang kepada saudara Li Cheng. Kemudian, dia memanggil pesawat ulang-alik itu dan mengubahnya menjadi sebuah ruangan dengan meja dan kursi. Yang Chen mengeluarkan lusinan toples anggur dan duduk bersama Li Cheng. Ada lebih dari selusin ginseng berumur 10.000 tahun, Ganoderma lucidum, dan buah cinabar. Sambil minum, dia bercerita. Dari penemuan tubuh abadi di dunia fana, hingga seni rahasia kesadaran spiritual yang meninggalkan benih kesadaran spiritual, hingga proses selanjutnya diserang secara paksa dan kemudian disempurnakan oleh prinsip besar keabadian emas, kecuali nama 3 seni rahasia kemurnian, hal-hal lainnya dijelaskan dengan jelas. Aku sudah punya 2 senar kumis naga dan 1 pilar senar tulang naga. Kita simpan saja benda-benda itu dari Lan Wujiao untuk saat ini. Kita lihat apakah kita bisa menukarnya dengan sitar lain. Setelah menyingkirkan tali kumis naga, Yang Chen tersenyum dan menjawab, kakak, kamu juga mendapatkan sitar ini. Mungkinkah kamu juga bertemu dengan klan Zhao? Mendengarkan pengalaman legendaris Yang Chen, bahkan Li Cheng pun terkejut. Siapa yang mengira bahwa kesadaran prinsip besar keabadian emas bisa datang ke dunia fana secara keseluruhan, dan bahkan bisa mengikuti hubungan antara Yang Chen dan benih kesadaran spiritual hingga ke dunia spiritual. Jika bukan karena kedatangan benih api putih yang tepat waktu, Yang Chen mungkin telah disempurnakan. Begitu suara itu jatuh, cahaya pedang yang terang menyala. Kepala pemimpin yang baru saja mengucapkan 2 patah kata itu langsung terbang tinggi, dan darah di lehernya menyembur keluar seperti air mancur darah yang berdiri tegak. Orang di belakang Yang Chen sama sekali tidak sempat melihat apa yang terjadi. Dia merasakan bagian atas kepalanya menegang, seluruh tubuhnya terangkat oleh rambutnya, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Begitu saja, sebagian besar tulang orang itu patah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Mendengarkanmu, sitar kuno ini seharusnya 1 set. Ada 2 senar di sini yang agak menarik. Bagaimana dengan sisimu? Li Cheng melihat penegasan Yang Chen dan tidak banyak bicara. Dia langsung menyerahkan sitar kuno itu dan bertanya dengan santai. Aku sudah lama mencari mereka. Li Cheng mengangguk dan berkata, keluarga mereka sangat besar dan rencana mereka sangat besar. Ada bau api surgawi yin yang di tubuh mereka. Ya ampun, mereka sama sekali tidak takut api. Li Cheng menatap serangga pemakan surgawi dan setelah merenung sejenak, dia sampai pada beberapa kesimpulan. Setidaknya setingkat ini, Yang Chen mengangguk dan mengagumi penglihatan Li Cheng. Hanya dengan melihat beberapa klon kecil, dia bisa melihat begitu banyak. Diperkirakan hanya sedikit orang yang bisa melakukannya kecuali Li Cheng. Namun, sitar kuno yang kamu sebutkan, apakah seperti ini? Yang Chen berkata bahwa cara untuk menyelesaikan masalah kesadaran spiritualnya adalah dengan membuka segel serangga Elder. Tempat di mana Elder Insect disegel ditemukan oleh Yang Chen dalam sitar kuno yang diperoleh klan Zhao. Kebetulan Li Cheng juga memiliki sitar kuno di pegunungan yang dalam. Saat ini, dia mengeluarkannya dan membiarkan Yang Chen mengonfirmasi. Akhirnya, tatapan Li Cheng beralih dari serangga pemakan surgawi ke Yang Chen. Setelah menatap Yang Chen beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan kesadaran spiritualmu? Itu adalah kesempatan yang sangat tidak disengaja, saya mendapatkannya dari dasar lembah labu. Bagi Li Cheng, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan dengan cepat menjawab, kakak, ini bukan hewan peliharaanku, ini pengawalku saat ini. Ketika dia pulih, dia langsung melihat 4 yang disebut semangka. Itu bukan semangka, jelas itu adalah kepala keempat temannya. Orang yang berbicara lebih dulu adalah pemimpinnya. Di antara 6 orang, kecuali dia, 5 lainnya semuanya dipenggal. Apalagi yang bisa kukatakan? Kesempatan mendapatkan makanan enak seperti ini, orang lain pun tidak akan bisa memintanya. Apa yang kamu khawatirkan? Mendengarkan Yang Chen bertanya tentang solusi dari masalah kesadaran spiritual, Li Cheng memutar matanya dan berkata, itu belum meledak, kan? Bila dalam bahaya, tingkatkan dulu pengembangan kesadaran spiritual. Apapun yang Anda takutkan, selalu ada jalan. Di mana kamu mendapatkan hewan peliharaan baru ini? Sosok Li Cheng akhirnya muncul di depan Yang Chen, melihat keadaan menyedihkan pria di tanah, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia hanya menatap serangga pemakan surgawi dengan aneh dan bertanya dengan samar. Sebelum orang itu di tanah bisa bereaksi, rasa sakit yang hebat sudah datang, dan dia bahkan tidak menunggu sampai dia pingsan. Segera setelah itu, terdengar serangkaian suara bergerak, dan kemudian 4 benda seukuran semangka jatuh ke tanah di sampingnya. Hanya Tuhan yang tahu ketakutan macam apa yang ditimbulkan oleh serangga pemakan surgawi yang begitu terang dan mempesona kepada orang-orang dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, orang yang tergeletak di tanah itu hanya menjerit ngeri, lalu langsung jatuh koma. Namun, ia langsung terbangun karena rasa sakit yang luar biasa akibat ribuan serangga yang menggigit tubuhnya, tetapi ia tidak dapat berteriak lagi. Ia hanya dapat melawan beberapa kali namun sia-sia, dan kemudian menyaksikan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh serangga pemakan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 1628. Saat masih di dunia fana, alasan Yang Chen menemukan keluarga Zhao adalah karena setelah Li Cheng meminta Yang Chen pergi ke sebuah pulau terpencil tanpa nama, keluarga Zhao berinisiatif untuk mencarinya. Yang Chen saat itu menebak bahwa Li Cheng lah yang melakukannya dengan sengaja. Sekarang Li Cheng mengaku bahwa dia sedang mencari keluarga Zhao, Yang Chen tidak terkejut sama sekali.
Keluarga Zhao sangat misterius. Dari Long Xuan hingga formasi penyegel iblis, hingga asal-usul benua iblis, semuanya terkait dengan leluhur keluarga Zhao. Hal-hal ini, salah satu dari mereka dapat mengejutkan dunia, tetapi Yang Chen belum pernah mendengar tentang keberadaan keluarga Zhao. Pertama kali mereka tahu tentang keluarga Zhao, setelah Yang Chen menyebarkan berita bahwa dia ingin menjual rahasia Master Alkemis kelas 5, keluarga Zhao muncul. Tidak ada yang tahu dari mana keluarga Zhao berasal dan tidak ada yang tahu asal-muasal keluarga Zhao. Bahkan Tai Tianmen tidak pernah menganggap keluarga Zhao sebagai ancaman. Faktanya, kekuatan yang dimiliki keluarga Zhao saat itu, hanya Long Xuan, seorang abadi bumi kelas 4, sudah cukup untuk menghancurkan Tai Tianmen beberapa kali. Li Cheng mencari keluarga Zhao, dan Yang Chen juga mencari mereka. Ada sekte misterius yang tersembunyi di kegelapan, dan itu bisa membuka penghalang ruang di dunia fana untuk melepaskan ki iblis. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan di dunia spiritual? Yang Chen bahkan curiga bahwa bencana besar 1000 tahun kemudian direncanakan secara diam-diam oleh keluarga Zhao. Keluarga Zhao di dunia fana telah dihancurkan, dan orang-orang di dunia spiritual ini bersembunyi lebih dalam. Kami masih datang sedikit terlambat, jika tidak, kami seharusnya bisa menangkap lebih banyak ekornya. Li Cheng berkata dengan sedikit penyesalan. Jika bukan karena beberapa hal di dunia fana yang tidak bisa ditinggalkan, dia pasti sudah naik sejak lama. Tenang saja, karena beberapa dari mereka telah muncul, semakin banyak orang akan keluar di masa depan. Yang Chen hanya bisa membujuk saat ini, dan tidak bisa berbuat lebih banyak. Dan Yang Chen percaya bahwa Li Cheng hanya menghela nafas di depannya, dan tidak terlalu menyesalinya. Memang benar tidak perlu terburu-buru, jika kita membunuh lebih banyak, mereka akan muncul cepat atau lambat. Seperti yang diharapkan Yang Chen, Li Cheng menunjukkan tekadnya dalam kalimat santai. Ngomong-ngomong, tempat yang kamu pilih untuk Istana Chunyang lumayan. Setelah Li Cheng menghela nafas haru, dia segera mengganti topik ke wilayah Istana Chunyang, tebing matahari terbenam, sungai Linyang, dan laut Lihen. Jika Anda menginginkan sumber daya, ada sumber daya. Jika Anda menginginkan pembuluh darah spiritual, ada pembuluh darah spiritual. Dengan punggung laut, tidak ada jalan keluar. Jika dikelola sedikit Sunset Cliff akan menjadi benteng yang besar. Ini semua berkat kakak. Mengikuti kata-kata Li Cheng, Yang Chen mengucapkan sebuah kalimat. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terlahir kembali dan memiliki ingatan akan kehidupan masa lalunya. Untungnya, Li Cheng tahu bahwa dia telah keluar dari tahap Algojo abadi. Mungkin dia akan berpikir bahwa orang-orang di dalam memberitahunya, jadi tidak akan ada masalah. Namun, jika tanah di depan berbahaya, apa yang akan Anda lakukan? Li Cheng juga tampaknya telah mempelajari wilayah Istana Chunyang dengan saksama. Dia sangat mengenal persebaran medan di daerah ini. Dia menanyakan maksudnya dalam satu kalimat. Aku tidak berbakat, jadi aku meminta kakak iparmu untuk memberikan kontribusi kecil pada sekte, dan membiarkan kelima sekte menempati sebidang tanah masing-masing. Ucap Yang Chen sambil tersenyum bangga. Li Cheng menunjuk ke arah Yang Chen dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia meletakkan jarinya dengan kesal. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Yang Chen, jadi dia hanya bisa mengungkapkannya dengan sikap ini. Apakah kelima sekte mendapatkan urat nadi spiritual atau menduduki sumber daya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan bertindak sebagai penghalang luar Istana Chunyang. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin senang karena sekte mereka telah menduduki tanah berharga ini sebelumnya. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan punya tempat untuk menetap dan langsung menjadi anjing liar. Li Cheng datang ke Yang Chen hanya untuk bertukar informasi tentang keluarga Zhao dan mengingatkan Yang Chen untuk mengelola wilayah dengan baik. Sekarang tampaknya Yang Chen sudah memikirkannya dengan sangat matang, jadi Li Cheng tidak perlu mengkhawatirkannya. Kedua bersaudara itu tidak mempunyai tugas lain, jadi mereka mengobrol satu sama lain tentang beberapa pengalaman mereka dan minum dengan sangat nyaman. Ketika mereka sedikit mabuk, Yang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kebetulan Li Cheng ada di sampingnya, jadi dia bisa meminta nasihat. Pada saat itu, dia bertanya langsung, kakak, metode kultivasiku belum berkembang setelah aku tiba di alam spiritual. Aku ingin tahu apakah kakak punya saran yang bagus. Metode kultivasimu. Li Cheng tertegun, lalu dia melihat ke arah Yang Chen dan berkata perlahan, apakah kamu tidak memiliki satu set lengkap teknik 5 elemen yin yang? Dengan pedang terbang 5 elemen yin yang milikmu, itu adalah pasangan yang sempurna. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Apakah kamu merasa efisiensi kultivasimu rendah akhir-akhir ini? Karena Yang Chen bertanya, Li Cheng akan menjawab. Dia tahu Yang Chen mengolah semua metode kultivasi asli, tetapi sebelum menjawab, dia masih perlu mengetahui situasi kultivasi Yang Chen saat ini. Aku tidak punya perasaan itu untuk saat ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu merasa bahwa metode kultivasimu tidak dapat beradaptasi dengan tekanan spiritual alam spiritual? Li Cheng bertanya lagi. Sedikit, Yang Chen mengangguk. Karena perasaan inilah Yang Chen merasa bahwa metode kultivasinya cacat, jadi dia membutuhkan metode kultivasi tingkat tinggi. Apakah ada master alam spiritual yang menanyakan metode kultivasi asli dari Anda? Atau apakah mereka juga mengolah metode kultivasi asli? Li Cheng bertanya lagi, kali ini bertanya lebih rinci dan menyeluruh. Ya, Yang Chen teringat bahwa Jing Hu bertanya kepadanya tentang seni rahasia sejati air ke-10, dan teringat bahwa Lan Ying juga mengolah seni rahasia sejati air ke-10, dan langsung menjawab dengan tegas. Lalu menurutmu bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Li Cheng menatap Yang Chen sambil tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Aku tidak tahu. Yang Chen memahami arti yang terkandung dalam pertanyaan Li Cheng dengan hatinya. Dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Jing Hu tidak mengetahui situasi spesifiknya dan langsung meminta seni rahasia sejati air ke-10.
Namun, Lan Ying sudah lama bertemu dan tidak pernah mengatakan bahwa ada masalah dengan metode kultivasinya. Mungkinkah masalahnya ada pada dirinya? Kamu baru saja naik ke alam spiritual selama beberapa hari, dan kamu tidak sabar. Li Cheng menyesap anggurnya dan menyipitkan mata ke arah Yang Chen. Kamu sedang mengolah metode kultivasi asli. Apakah menurutmu ada metode kultivasi lain yang lebih efisien daripada metode kultivasi asli? Yang Chen tidak tahu mengapa Li Cheng memarahinya, tapi dia berpikir Li Cheng tidak akan menyakitinya, jadi dia hanya mendengarkan dengan jujur dan tidak membantah. Menurut Anda, apa metode kultivasi asli yang Anda kembangkan? Bisakah dibandingkan dengan cara mengolah sampah di jalanan? Orang-orang itu harus mengubah metode kultivasinya setelah naik karena metode kultivasinya terlalu buruk. Li Cheng sama sekali tidak peduli dengan perasaan Yang Chen dan terus memarahi. Menurutmu, apakah metode kultivasi apapun dapat disebut metode kultivasi asli? Anda adalah pria yang tidak tahu betapa beruntungnya Anda, dan Anda masih ingin mencari metode kultivasi tingkat lanjut. Apakah Anda sudah benar-benar menguasai cara budidaya aslinya sekarang? Petik 2. Mencari keledai sambil menunggangi keledai, aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Setelah memarahinya, Li Cheng tampak tenang dan mengakhiri dengan kalimat ini. Chapter 1629. Yang Chen dimarahi dan menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, tetapi dia mendengar sedikit makna dari omelan Li Cheng. Tampaknya dia tidak perlu menemukan metode kultivasi tingkat lanjut untuk metode kultivasi asal yang dia kembangkan. Sekarang dia merasa ada beberapa masalah kultivasi karena dia telah naik terlalu singkat, dan dia belum sepenuhnya beradaptasi dengannya. Namun, apa maksud Li Cheng ketika dia mengatakan bahwa dia benar-benar menguasai metode kultivasi asal? Yang Chen tidak mengerti untuk beberapa saat, dan dia menatap Li Cheng dengan tatapan bingung lagi. Mari kita bicarakan hal itu setelah Anda menyelesaikan 100 juta sirkulasi rahasia 5 elemen besar Yin Yang. Melihat Yang Chen memandang dirinya sendiri, Li Cheng sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Chen. Tanpa menunggu dia berbicara, dia langsung memblokir pertanyaan Yang Chen dengan sebuah jawaban. Yang Chen sekarang sedang berlatih seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung, yang memakan waktu sekitar 1 menit. Bahkan jika dia tidak berhenti sepanjang waktu, jika dia ingin berlatih 100 juta sirkulasi Qi, menurut waktu ini, akan memakan waktu hampir 200 tahun untuk menyelesaikannya. Sudah kurang dari 30 tahun sejak dia naik hingga saat ini. Menurut perhitungan ini, Yang Chen memang sedikit tidak sabar. Tidak heran Li Cheng akan memarahi Yang Chen seperti ini. Yang Chen seharusnya tidak menyadari kebenaran bahwa tergesa-gesa membuat pemborosan. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan metode kultivasi asal di kehidupan sebelumnya, apalagi apa yang akan terjadi setelah mengolah metode kultivasi asal di alam spiritual. Jadi ketika dia menemukan bahwa ada masalah dengan kultivasinya, dia sedikit cemas dan melakukan kesalahan. Untungnya, omelan Li Cheng membuat Yang Chen benar-benar terbangun. Tidak hanya ada masalah dengan metode kultivasinya, tetapi bahkan dalam cara Yang Chen menangani hal-hal tertentu, dia juga melakukan kesalahan serupa. Sama seperti pembangunan situs Istana Chunyang, Yang Chen tidak sabar untuk menemukan sebidang yayasan abadi. Untungnya, saat ini, sekte utama tidak menemukan manfaat dari Sunset Rock dan Linyang Chuan. Jika tidak akan ada peluang bagi Yang Chen. Harus dikatakan bahwa Yang Chen sedikit tidak sabaran. Dia selalu ingin menyelesaikan semua masalah dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi dia lupa bahwa terkadang, tanpa akumulasi waktu dan sejarah, banyak hal tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Sekalipun gerbang gunung Istana Chunyang sekarang dibangun sangat stabil, tanpa banyak murid yang mendukungnya, apa gunanya? Ini salahku karena tidak sabaran. Yang Chen dengan tulus meminta maaf kepada Li Cheng. Di dunia ini, mungkin hanya Li Cheng yang bisa meyakinkan Yang Chen dengan sepenuh hati. Dalam hal budidaya, bahkan Guru Gao Yue dan Grandmaster Wang Yong tidak bisa membiarkan Yang Chen diyakinkan sekarang. Kamu bahkan menasihatiku untuk tidak terburu-buru mencari keluarga Zhao. Mengapa kamu terburu-buru berkultivasi? Li Cheng hanya memberikan nasihat kepada Yang Chen dan tidak bermaksud menyalahkan Yang Chen. Melihat Yang Chen mengakui kesalahannya, dia mengangguk dan terus minum. Saat ini, Yang Chen hanya merasa iblis di dalam hatinya telah hilang, dan pikirannya tampak jauh lebih terbuka. Tanpa disadari, budidaya rasa ilahinya meningkat sedikit dan memasuki kelas 2 peri abadi. Awalnya, Yang Chen menekan kultivasinya, tetapi di bawah peringatan Li Cheng, dia tidak perlu terlalu menekannya di masa depan. Sekarang, kekhawatiran terakhir tentang metode kultivasi pun telah sirna, dan lautan kesadaran masih dipenuhi dengan sejumlah besar indera ilahi yang murni. Di bawah pengaruh dari dalam dan luar, peningkatan ranah menjadi hal yang tak terelakkan. Sambil minum bersama sahabat karib, keduanya membuka perut dan minum sepuasnya. Puluhan botol anggur segera masuk ke perut mereka. Yang Chen juga tahu bahwa Li Cheng menyukai anggur. Setiap kali mereka bertemu, dia akan selalu menyiapkan banyak anggur yang enak untuknya. Kali ini tidak terkecuali. Sebelum berpisah, Li Cheng tanpa basa-basi memasukkan ribuan toples anggur ke dalam tas kosmosnya dan mengucapkan selamat tinggal dengan gembira. Saat kamu bertemu keluarga Zhao, bunuh mereka jika perlu, jangan khawatir. Li Cheng memberitahu Yang Chen sebelum pergi. Jika kamu membunuh terlalu banyak, mereka akan keluar secara alami. Jika Anda ingin meningkatkan pedang pemenggalan abadi Anda hanya perlu membunuh beberapa orang dengan berat yang cukup. Ambillah perlahan. Petik 2. Kultivator lain umumnya jarang menasihati orang lain untuk membunuh, terutama setelah naik ke dunia spiritual. Semua orang berpikiran terbuka, dan terkadang membunuh benar-benar dapat memengaruhi suasana kultivasi. Hanya orang-orang seperti Li Cheng yang akan menasihati Yang Chen untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, seolah-olah dia takut dia tidak akan cukup membunuh. Yang Chen datang ke dunia spiritual dan berpikir bahwa dia telah banyak membunuh.
Dalam waktu kurang dari 30 tahun, tidak kurang dari puluhan orang yang tewas secara langsung di tangannya, dan lebih dari 1.000 orang yang tewas secara tidak langsung. Di mata Li Cheng, itu masih belum cukup. Namun, Yang Chen sangat menyukai saran Li Cheng. Dunia fana telah bertahan lama, dan dunia spiritual tidak perlu seperti dunia fana. Li Cheng pergi, dan dia pergi dengan rapi, persis seperti saat dia datang. Saat keduanya bertemu, mereka tampaknya hanya bertukar informasi tentang keluarga Zhao, lalu memberikan beberapa nasihat kepada Yang Chen tentang beberapa masalah dalam kultivasi. Namun, Yang Chen tahu betul bahwa Li Cheng datang menemuinya untuk memberitahu dia tentang beberapa sumber daya di Sunset Rock, Linyang Chuan, dan Parting Hatred Sea. Pada saat yang sama, dia membantu Yang Chen untuk menetap di Istana Chunyang. Hanya saja dia melihat bahwa Yang Chen telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Yang Chen sangat berterima kasih. Melihat saudara lelakinya yang bersumpah pergi, Yang Chen juga kembali ke laut kebencian yang terbelah. Dalam perjalanan pulang kali ini, Yang Chen tidak menggunakan banyak kecepatan, karena dia harus memikirkan beberapa hal dalam perjalanan pulang. Namun, sebelum Yang Chen tiba di tempat itu, orang-orang dari 5 sekte besar sudah menjadi gila karena beberapa kata dari Yang Chen. Area luas Gunung Siping di depan Sunset Rock, dengan radius puluhan ribu mil, telah sepenuhnya menjadi milik 5 sekte besar. Batu giok yang dibawa kembali oleh 4 sekte utama beserta lokasi Vena Roh langsung menjadi rahasia sekte. Semua sekte mengirim tim dengan setidaknya 2 peri abadi untuk menyelidikinya. Hanya perwakilan dari sekte Suantian yang sedikit tertekan. Dia hanya membawa kembali pil pemanjang kehidupan 4 revolusi. Namun, berita lainnya adalah tidak ada satupun dari 5 sekte utama yang tertinggal. Vena Roh di Gua Labu sebenarnya dibentuk oleh susunan kuat yang secara paksa menyerap kekuatan spiritual Vena Roh di sekitarnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mempelajari susunan ini? Pasukan besar dan kecil di Gua Labu masih bertempur memperebutkan kepemilikan Vena Roh yang baru, yang menyebabkan banyak korban. Beberapa pasukan melihat bahwa itu bukanlah solusi, jadi mereka berhenti bertempur dan berencana untuk membahas cara membagi Vena Roh. Akibatnya, ketika orang-orang dari 5 sekte utama berdatangan satu demi satu, tiba-tiba itu menjadi tragedi. Orang-orang dari sekte Suantian adalah yang paling dekat, jadi mereka tiba paling cepat. Karena mereka menderita kerugian kecil di Gunung Siping, suasana hati mereka sedang buruk. Melihat orang-orang seperti semut ini berani mengingini Vena Roh tingkat abadi peri, mereka menjadi semakin marah. Sejumlah besar orang malang itu benar-benar menjadi sasaran tinju para ahli sekte Suantian. Mereka yang berpenglihatan baik melihat orang-orang sekte Suantian segera berbalik dan lari. Orang-orang sekte Suantian tidak membunuh mereka. Akan tetapi, mereka yang berani berdiam di tempat dan menggertakkan gigi berarti sedang mencari kematian, jadi mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Ketika orang-orang dari 4 sekte besar lainnya tiba, mereka melihat murid-murid sekte Suantian dengan cermat mempelajari susunan di bawah Vena Roh. Tidak ada orang lain di sekitar. Chapter 1630. Yang Chen ini harus mati. Di antara anggota senior sekte surga misterius, seseorang dengan jelas mengeluarkan suara seperti itu. Terutama ketika para anggota senior mengetahui bahwa 4 sekte utama lainnya telah memperoleh denyut spiritual tingkat peri abadi, sedangkan sekte surga misterius hanya memperoleh pil pemanjang kehidupan 4 revolusi. Ini hanyalah tamparan di wajah sekte langit misterius. Bukan hanya Yang Chen, tetapi juga 4 sekte utama. Min Huafeng dari Green Jade Immortal Island tidak bertanya cepat atau lambat. Dia menunggu sampai sekte surga misterius membuat keputusan sebelum bertanya, tetapi Yang Chen benar-benar menamparkan wajahnya saat itu juga. Orang-orang ini berkolusi bersama di dunia fana, dan mereka pasti sengaja menargetkan sekte surga misterius. Bukankah Wang Xiang dan yang lainnya sudah pergi duluan? Pemimpin sekte dari sekte surga misterius lebih tenang. Dia mempertimbangkan untung rugi sekte surga misterius kali ini dan bertanya dengan santai. Tidak ada berita dari Wang Xiang dan yang lainnya. Anggota senior lainnya menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, menurut perhitungan, mereka seharusnya bisa mencegat Yang Chen sebelum perwakilan sekte bertemu dengannya. Sekarang tidak ada kabar, diperkirakan mereka dalam masalah. Dunia spiritual berbeda dengan dunia fana. Di bawah tekanan spiritual yang kuat, kecuali seseorang telah mempraktikkan metode kultivasi khusus dan memiliki bahan yang unik, mustahil untuk meninggalkan tablet sumber kehidupan. Hal ini juga menyebabkan sekte tidak dapat segera mengetahui apa yang terjadi pada para pengikut di luar. Seorang guru peri abadi dan 2 guru bumi abadi bergegas menghentikan Yang Chen di depan semua perwakilan, tetapi sekarang mereka telah menghilang tanpa jejak. Ini bukan pertanda baik. Murid mereka sendiri pergi untuk membunuh seseorang, tetapi lawannya berani melawan. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. 4 sekte utama dan sekte langit misterius secara alami memiliki kontradiksi. Meskipun semuanya berasal dari sekte yang sama, karena sekte langit misterius adalah sekte nomor 1, tidak mengherankan jika sekte lainnya bergabung untuk menghadapi mereka. Kontradiksi semacam ini tidak dapat didamaikan, tetapi seorang murid kecil dari Istana Chunyang berani untuk terlibat. Dia benar-benar lelah hidup. Karena dia menghalangi, maka Tetua Li, sebaiknya kau pergi sendiri. Pemimpin sekte mengangguk dan langsung memberi izin kepada Tetua Li untuk pergi. Orang kecil ini telah merenggut nyawa beberapa ahli dari sekte langit hitam. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin memengaruhi keseimbangan sekte utama. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Jika mereka membunuh Yang Chen sekarang, sekte lain tidak akan ikut campur terlalu banyak. Namun, jika mereka berlarut-larut, sekte lain akan semakin berutang budi kepada Yang Chen, dan tidak akan semudah itu untuk berurusan dengan Yang Chen. Alasan mengapa Penatua Li diutus keluar adalah karena rumor terkini. Yang Chen sepertinya telah memperoleh serangga pemakan surgawi di Gua Labu.
Meskipun dia tidak tahu apa budidaya serangga itu pasti tidak lemah karena telah dibesarkan di pembuluh darah roh dari puncak surga abadi selama puluhan ribu tahun. Ini juga menjelaskan mengapa Wang Xiang dan yang lainnya belum kembali. Tanpa mengirimkan ahli, mereka tidak akan mampu menghadapi Yang Chen. Yang pasti sekarang adalah ada Vena roh kelas Sky Immortal di Gunung Siping di depan Sunset Rock. Dari nada bicara Yang Chen, sepertinya ada juga sumber daya yang kaya. Tempat ini harus ditempati dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Adapun batu matahari terbenam, sungai Linyang, dan laut kebencian pemisahan yang saat ini ditempati oleh Istana Cunyang, mereka juga harus merencanakannya secara perlahan. Mereka percaya bahwa pasti akan ada banyak hal baik di dalamnya. Yang Chen seharusnya merasa terhormat. Seorang junior manusia abadi layak untuk diskusi tingkat tinggi tentang Sekte Langit Hitam. Akhirnya, mereka membuat keputusan untuk membunuhnya dan bahkan mengirim seorang tetua inti untuk melaksanakannya. Biarpun dia berada di dunia bawah, dia tetap harus tersenyum. Yang Chen, yang bersama Gao Yue dan Gong Sunling, tidak tahu bahwa bahaya telah tiba. Bergegas kembali ke laut kebencian pemisahan, Yang Chen bertanya kepada Lan Ying tentang perasaan mengolah seni rahasia sejati air ke-10. Li Cheng tidak akan berbohong kepada Yang Chen, tetapi ini tidak akan menghalangi Yang Chen untuk bertanya kepada beberapa orang lagi. Seni rahasia sejati air ke-10. Sangat bagus. Lan Ying sangat gugup, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang konsultasi Yang Chen. Dia berkata, selama bertahun-tahun, wanita tua ini mengandalkan seni rahasia sejati air ke-10 untuk menguasai lautan. Wajar jika tidak beradaptasi dengan dunia spiritual pada awalnya. Anda akan terbiasa setelah beberapa kali berlatih. Kata-kata Lan Ying sangat umum, tetapi Yang Chen yakin bahwa budidaya Lan Ying tidak terhalang sama sekali. Selama dia cukup berlatih, dia dapat beradaptasi dengan tekanan spiritual 100 kali lipat dari dunia spiritual. Yang Chen tidak pernah terpapar metode kultivasi asli di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyangka akan tampil sekuat itu, dan bahkan tidak memerlukan metode kultivasi tingkat tinggi sama sekali. Ketika Yang Chen pertama kali tiba di dunia spiritual di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk mendapatkan beberapa metode kultivasi tingkat lanjut. Kali ini, dia akhirnya dapat menyelamatkannya. Istana Cunyang memiliki tubuh serangga tua, yang bisa dikatakan tidak dapat ditembus, jadi Yang Chen tidak perlu khawatir lagi. Gao Yue dan Gong Sunling, ini juga waktunya untuk membiasakan diri dengan dunia spiritual dan mendapatkan pengalaman sendirian. Tubuh serangga tua yang dibawa Yang Chen langsung dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada Gao Yue, dan bagian lainnya diberikan kepada Gong Sunling. Bahkan jika mereka dipisahkan lagi, basis kultivasi masing-masing avatar kecil masih berada pada tahap awal alam abadi peri. Ditambah dengan 100 Spirit Body Armor milik Gao Yue dan peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling, bahkan jika mereka menghadapi bahaya apapun di dunia spiritual, itu sudah lebih dari cukup untuk melarikan diri dengan selamat. Tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi, dan tidaklah baik untuk membangun mobil secara tertutup. Semua orang mengerti kebenarannya, tetapi Yang Chen khawatir tentang keselamatan kedua wanita itu dan tidak pernah membiarkan mereka pergi sendirian. Sekarang ada tubuh serangga tua yang melindungi mereka, Yang Chen juga melepaskan kekhawatirannya dan membiarkan kedua wanita itu dengan bebas mendapatkan pengalaman. Sampai sekarang, Yang Chen merasa sedikit lebih aman di dekatnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ada sedikit hasil. Gong Sunling dan Gao Yue tidak langsung berpisah, melainkan duduk di kapal Gong Sunling dan mengembara di laut. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menyempurnakan peta laut di peta geografis sungai pegunungan, di sisi lain, tujuannya adalah untuk menambah pengalaman bertarung. Di lautan luas, ada banyak binatang buas, itu benar-benar tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Lan Ying juga ditemani oleh Lan Ying yang takut dunia akan kacau balau. Dia telah berada di dunia spiritual selama bertahun-tahun, dan telah membidik banyak sasaran di laut, tetapi basis budidayanya sendiri tidak cukup, dan dia tidak berani melakukannya. Sekarang ada dua pembantu yang kuat, Gao Yue dan Gong Sunling, wajar saja jika menemukan cara untuk menyelesaikan satu kelompok. Meskipun basis budidaya Gao Yue dan Gong Sunling sepertinya hanya berada pada level manusia abadi, namun setelah Lan Ying melihat kekuatan abnormal Yang Chen, dia tidak berani meremehkan wanita di sekitar Yang Chen. Dia yakin jika diperlukan, dia tidak bisa menghentikan pukulan dari kedua wanita itu. Pada saat ini, Yang Chen kembali ke keadaan menyendiri. Setelah berjalan-jalan di sekitar sekte, Yang Chen memikirkannya dan merasa bahwa ia harus menyelesaikan masalah kesadaran spiritualnya terlebih dahulu. Meskipun Li Cheng telah melihat bahwa tidak akan ada masalah untuk saat ini, bukanlah hal yang menyenangkan membawa tas peledak yang dapat meledak kapan saja. Untungnya, sudah ada 4 sitar kuno di tangannya. Selain tempat bak tua berada di Gua Labu, masih ada 3 tempat. Dengan kata lain, ada 3 guru tak tertandingi yang menunggunya dilepaskan, menunggunya menghabiskan kesadaran spiritualnya. Setelah berkali-kali, masalah kesadaran spiritual tidak lagi menjadi masalah. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.